Selamat datang di IBM Partner Solution Summit 2020. Saya Diska Dewi akan memandu Anda dalam breakout sessions IBM Partner Solution Summit 2020 Track 2, yaitu Banking dan Financial Markets, Data, Security, and Infrastructure. Untuk sesi pertama di Track 2 ini, kita akan dengarkan mengenai data, AI, and Financial Services, an essential partnership yang akan dipersembahkan oleh PT Aptus Solutions. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan pagi hari ini kami membawakan satu tema atau topik Accelerating Digital Reinvention di IBM Summit 2020 ya. Kebetulan pagi ini saya berkesempatan untuk membawakan satu topik tentang Data, AI, and Financial Services sebagai satu essential partnership ya. Perkenalkan dahulu, saya dengan Kevin Sugandi selaku General Manager dari PT Aptus Solution akan membawakan sesi pada pagi ini. Sebelum lebih lanjut, saya akan perkenalkan dahulu siapa kami. Kami dari PT Aptus Solution merupakan perusahaan yang secara background didirikan oleh para profesional yang memiliki experience di area perbankan, data engineering, dan juga data science, serta di area konsultan manajemen yang secara keseluruhan pengalaman yang fokusnya di area data, analytics, dan decisioning. Ya, hal yang menarik di sini adalah kami sebagai salah satu IBM business partner yang fokus di area data, analytics, and decisioning memiliki pengalaman untuk di berbagai bidang industri, mulai dari financial services, healthcare and life science, manufacturing, retail and distribution, and logistik dan juga public sector. Adapun juga sebagai bentuk acknowledge ya atas juga pencapaian kami sejauh ini dari IBM dan juga para klien kami maupun mitra kami tercermin dengan adanya akreditasi dan reward. Ya, salah satunya kami mendapatkan akreditasi sebagai IBM Top Data and Artificial Intelligence Partner di 2019, kemudian juga akreditasi lainnya untuk area Business Intelligence, kemudian Credit Risk Management dan juga Planning Analytics ya. Kurang lebih ini gambaran tentang siapa kami. Oke. Selanjutnya kita masuk ya secara framework dan solusi yang menjadi pilar kami dengan data, analytics, and decisioning sebagai berikut. Ya, kami ada fokus di area data warehouse, data management, dan analytics solution. Kami melayani customer lebih dari 20 customer di area perbankan maupun industri ya dengan berbagai macam solusi yang menjawab kebutuhan bisnis klien kami. Selain itu juga kami fokus di area planning analytics dan business intelligence yang membantu lebih dari 5 perbankan nasional dan sektor industri lainnya dalam hal perencanaan, budgeting, dan juga visualisasi yang interaktif dan mobile. Ya. Selain itu juga area lain yang kami support, kami dukung ada di area risk management, khususnya dengan risk scoring dan lainnya di lebih dari 15 bank dan multi finance ya, dengan lebih dari 100 risk model yang diimplementasikan. Untuk area-area lainnya, fokus kami juga di area financial crime seperti KYC, Know Your Customer, AML, Anti Money Laundering, dan juga fraud detection. Ya. Untuk hal lain juga kami support di pendukungnya, ya seperti di Customer Relationship Management, Enterprise Loyalty, dan juga Decision Management di berbagai multi-client industry. Baik, ini sekilas tentang kami. Kita lebih lanjut masuk ke tahap berikutnya, ya. Kita lihat tayangan cuplikan singkat yang menggambarkan tentang satu ilustrasi kondisi data AI dan yang Bapak Ibu alamin. Data professionals spend 80% of their time searching for and preparing the data they need. That leaves 20% for their actual work, the important jobs like analysis, model building, and visualization. Efficient? Not so much. The problem rests with expansive but unorganized data storage solutions, like data lakes. The more data added, the harder it is to discover and manage. So enterprises aren't seeing sufficient returns on their investments. Knowledge workers who need access to specific data types either aren't aware of it, can't find it, or can't access it because of its sensitivity. It isn't obvious what's contained in the data lake, nor where it came from or how accurate it is. This makes that data useless.
Bagaimana Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dengan cuplikan tayangan tadi? Menarik? Atau memang saat ini Bapak Ibu juga sudah mengalami hal tersebut, ya? Data leak, data yang sulit untuk dipahami, datangnya dari mana, data kerahasiaan data dan lainnya, ya. Secara singkat, tayangan tadi memberikan satu gambaran bagaimana kondisi data dan prosesnya hampir di sebagian besar organisasi dan industri saat ini, terutama industri financial. Nah, pada kesempatan kali ini ya tadi, dengan fokus data, AI, dan financial services as essential partnership, kami akan membawa tentang bagaimana sih memahami tentang data dan AI, lalu challenge dan failure apa saja yang dihadapi dan bagaimana kita dapat mempercayai data yang kita miliki, ya, dengan perspektif bagaimana data tersebut, data dan AI tersebut membantu bisnis dan organisasi maupun perusahaan kita, ya, Bapak Ibu semua, dapat lebih memanfaatkan serta mengakselerasi dengan perjalanan menuju AI yang kita ingin tapaki, ya, layaknya anak tangga. Perlu kita ketahui bahwa kita perlu mempercayai data dan AI. Karena apa? Dasar dari suatu informasi, dari satu kegiatan bisnis adalah percaya terhadap data dan informasi yang kita miliki. Nah, sejalan dengan itu, ya, data dan AI layaknya anak tangga ya menjadi hal yang perlu esensial ya mendukung bagaimana Bapak Ibu dan kita semua ya membangun dan menjalankan bisnis yang resilient, smarter di masa yang menantang dan dinamis saat ini, ya. Itu gambaran besar yang akan kita lihat. Nah, berikutnya adalah data and AI journey, perspektif dan challenge. Kita lihat di sini adalah satu research ya yang menunjukkan challenge yang sering dihadapi. Dari tayangan berikut kita bisa lihat bahwa ada beberapa challenge yang dihadapi mulai dari lack of implementation terhadap teknologi dan infrastrukturnya, ya. Kedua, lack of business goal yang ingin dicapai. Jadi terkadang bingung melihat business goal yang ingin dicapai dengan infrastruktur teknologi yang tersedia apa. Berikutnya juga lack of resource talent ya yang mendukung bagaimana pemenuhan terhadap informasi dan juga teknologi tadi mendukung kebutuhan bisnis ya. Selain itu juga ada beberapa hal lainnya yang memang menjadi challenge atau tantangan seperti data governance-nya ya, aturan-aturan lainnya ya. Dari hasil penelitian ini juga kita lihat bahwa hampir 64%, ini salah satu penelitian di US ya, menunjukkan bahwa 64% baru mencapai 64% organisasi atau industri yang menerapkan BI dan juga data warehousing, self-service analytic. Kalau seperti ini kita lihat di Asia dan Indonesia masih akan lebih banyak lagi, ya artinya yang baru akan masuk ke AI, ya. Ya, jadi boleh dilihat di sini satu challenge yang masih panjang dan banyak perlu dihadapi ya. Jadi kita lihat bahwa perjalanannya masih panjang, journey-nya masih panjang ya. Nah, untuk mendapatkan satu proses bisnis AI berarti prosesnya satu persatu para stakeholder ini masih perlu untuk terlibat dan harus punya fokus yang sama. Dari sini kita bisa lihat bahwa bagaimana sih practical approach-nya ya untuk bisa merealisasikan tersebut ya untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai ya. Kalau kita lihat di sini ada practical approach yang kita bisa manfaatkan. Ada 3 hal yang sebagai ingredient ya istilahnya itu campuran ya rangkaian proses yang kita bisa pakai. Yang pertama ya strategi. Bagaimana para bisnis stakeholder itu on board dan keep them on board. Ya, bagaimana kita selalu ikutkan mereka dalam perkembangan bisnis, memastikan para stakeholder ini selalu terupdate, selalu aware dengan informasi yang ada, sehingga mereka lebih memahami kondisi dan bisnis goal ke depannya. Ya, apa saja yang kita bisa lihat di tahap awal penentuan strategi bisnis yang awal ini? Ya, pertama, ada quick win process, ya, yang kita bisa gunakan sebagai pemenuhan terhadap satu bisnis goal. Menyesuaikan kebutuhan informasi dan analisa bisnis ya dengan kasus-kasus yang singkat dan menjawab kebutuhan bisnis yang Bapak Ibu hadapin. Kedua, yearly dashboard, rangkum menentukan informasi apa saja yang perlu dilihat top management sehingga mereka aware, update terhadap kebutuhan, terhadap kondisi saat ini dengan cepat ya. Selain itu juga yang agak kalah pentingnya ya, communicate ya. Artinya apa? Strategi mengkomunikasikan kebutuhan, mengkomunikasikan para stakeholder yang ada saling
terhubung, terkoordinasi ya supaya goalnya tercapai, masing-masing kebutuhan bisnis tercapai sehingga juga bisa di-align dengan kebutuhan kondisi infrastruktur teknologi serta data ya. Nah, tujuannya untuk menjalin suatu kebersamaan partnership dari setiap stakeholder yang ada. Nah, terakhir adalah juga harus memastikan mentranslate data dan AI metrics into a business ROI. Ya, artinya apa? Setiap data dan AI yang ada diterjemahkan bagaimana memahami data tersebut untuk menjawab setiap tantangan bisnis yang ada. Hal-hal seperti ini bisa diukur dengan pencapaian. Itu menjadi satu strategi awal. Yang kedua, ingredient yang kedua, talent. Artinya kita menyiapkan talent resource sumber daya yang mumpuni ya, yang harus melibatkan dari cross functional from the start, dari awal. Tujuannya apa? Memastikan bahwa setiap individu, setiap stakeholder memahami ruang lingkup dan goal yang ingin dicapai bersama. Ya, tentunya investasilah di area ini ya. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur ya. Invest in the right technology and scaling. Ya, bagaimana teknologi yang tepat bisa menjawab kebutuhan Bapak Ibu, kebutuhan bisnis Bapak Ibu sesuai dengan kondisi dan lingkungan yang ada saat ini, challenge yang dinamis ya. Sehingga dari awal kebutuhan tersebut ya, sejalan dengan kondisi environment, ya kita bisa mulai dari yang start small tapi efektif ya. Nah, hal-hal yang kita bisa lihat di sini juga adalah agile prosesnya, fleksibel, itu paling penting ya. Kita di masa yang dinamis ini prosesnya harus singkat, efisien dan short ya. Nah, ini yang efektif lah yang kita lihat ya. Yang lainnya yang menjadi kunci adalah beyond predictive insight. Kita memprediksi bagaimana perkembangan teknologi ke depannya menjawab kebutuhan bisnis kita. Artinya kita juga harus update terhadap teknologi, terhadap infrastruktur ya, supaya bisa menjawab perkembangannya ya. Kita nggak tertinggal ya dengan perkembangan teknologi yang ada. Terakhir adalah plan ahead of activity to operationalize the process. Ya, artinya bagaimana kita memetakan para stakeholder yang ada untuk bisa mengoperasionalisasikan teknologi sesuai dengan kebutuhan, menjawab kebutuhan bisnis yang tadi kita udah petakan. Secara sederhana, ya kita lihat ya, strategi, talent, dan infrastruktur yang sesuai. Nah, berikutnya, ya, bagaimana IBM as a solution provider principal yang sudah mumpuni secara kualitas, secara services, secara produk, secara teknologi, dan kami juga as a business partner bisa menjawab kebutuhan bisnis Anda. Ya, ada satu pepatah yang menarik di sini. There's no AI without EI, ya, information architecture. Hal yang paling menarik di sini adalah tidak akan ada logik artificial intelligence yang dapat dibangun dengan kondisi data yang tidak mumpuni. Ya, itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Tanpa infrastruktur yang baik, tanpa infrastruktur information yang mendukung mumpuni, kita tidak akan bisa menerapkan artificial intelligence untuk mendukung menjawab kebutuhan bisnis yang ada. Oke. Nah, next kita bisa lihat di sini ya. Sejalan dengan tahapan apa yang kami coba sampaikan tadi, ya, bahwa bisa dilihat bahwa the data and AI ladder, ya, anak tangga yang kita perlu lihat itu bisa tercermin sebagai suatu pendekatan, ya, menjadi satu perjalanan bagaimana AI, data, and AI bisa tercapai, ya. Apa saja? Nah, ini menarik. Ada 4 hal yang menjadi dasar, mudah diingat. Pertama, collect. Make sure data simple and accessible. Artinya memastikan bahwa kita melakukan pemrosesan data, mengkolek data dengan sesimpel mungkin, seefektif mungkin. Ya. Yang kedua, organize. Ya, bagaimana kita meng-create satu business ready foundation yang untuk mendukung kebutuhan bisnis tadi ya, dengan simple, terorganisasi, data kita bersih, clean dan sebagainya. Ya, di sini data integration process kita bisa menggunakan berbagai tools, berbagai solusi yang datang dari IBM. Ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah analyze. Ya. Pada tahap analyze ini bagaimana kita mengelola data yang ada dengan transparansi yang jelas, ya, sehingga kita bisa memanfaatkan data tersebut ya untuk analisa yang lebih spesifik, mendukung menjawab tren yang ada, behavior yang ada, ya secara lebih baik
Karena kita yakin data kita tadi sudah di-collect dengan benar, data kita tadi sudah dianalisa dengan benar, di-organize dengan benar, maka baru berikutnya kita lakukan proses analisa ya terhadap data-data tersebut. Ya. Tahap terakhir adalah bagaimana kita melihat data tersebut digunakan, ya, di-infuse memang langsung ke dalam kebutuhan bisnis. Ya. Kita bisa lihat hasil analisanya menjadi insight tambahan bagaimana data-data insight tersebut menjawab satu demi satu setiap tantangan bisnis yang ada. Ya. Nah, itu gambaran tentang perspective approach perjalanan menuju data AI yang mumpuni. Next-nya merupakan suatu gambaran solution architecture and building blocks terhadap solusi secara keseluruhan. Ya, kita lihat di sini tadi kita lihat data AI dengan satu anakan tangga ya, tahapan collect, organize, analyze dan juga infuse. Nah, di sini kita lihat satu persatu building block yang ada. Collect, ya, di sini kita lihat proses data collection itu mulai dengan penyiapan repository, data virtualization, event processing, NoSQL database. Kalau sekarang istilah trennya ada big data, Apache Spark, teknologi parallel processing. Nah, ini bagaimana teknologi ini menjawab kebutuhan-kebutuhan tentang data management prosesnya, mengkolek datanya. Teknologinya apa saja? Kita bisa lihat di sini ada DB2 dari IBM Solution, kemudian ada InfoSphere Analytic Solution untuk event streaming, decision stream, ya. Kemudian juga ICPD, IBM Cloud Pak for Data untuk menjawab kebutuhan tadi. Tahap berikutnya ada building blocks berikutnya adalah organize. Apa yang dilihat di sini? Tahapan organize di sini kita bisa lihat data transformation process, data cleansing, data management terhadap keseluruhan data yang kita gunakan tadi. Bagaimana kita melihat datanya, perjalanan datanya dari sumber data sampai memanfaatkan ujungnya seperti apa dengan data governance. Ya, disinilah solusi-solusi IBM seperti data, InfoSphere data management, InfoSphere data quality, ya, dan master data management mendukung menjawab tantangan yang ada. Ya, termasuk Watson Knowledge Catalog sebagai salah satu teknologi yang menjawab bagaimana data discovery dan juga data searching, termasuk dia punya governance. Ya. Oke, nah kalau tadi kita sudah lihat building blocks, collect dan organize, sekarang kita masuk building blocks yang ketiga, analyze and infuse. Apa saja dalam tahapan ini kita berbicara tentang business reporting, kemudian data visualization, AI, pemanfaatan AI, kemudian industry accelerator. Nah, di sini bagaimana informasi-informasi tadi dikemas, dikumpulkan, ditayangkan menjadi sesuatu yang insightful, ya, termasuk memanfaatkan artificial intelligence untuk kebutuhan Bapak Ibu menjawab spesifik case, ya, yang notabene memang sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini, ya. Nah, ketiga pilar ini tentu didukung oleh satu platform, ya, core services, yang notabene di dalamnya ada bagaimana kita memastikan data security, user management, ya, kemudian juga monitoring terhadap infrastruktur, monitoring terhadap solusi yang ada jalannya saat ini bagaimana, termasuk maintenance-nya, ya, dan juga bagaimana melakukan proses backup, restore terhadap informasi yang ada sehingga ya kita tahan terhadap challenge atau tantangan-tantangan di luar bisnis tadi, ya, misalnya sistem down atau segala macam, kita punya hal-hal yang mendukung tersebut. Ketiga pilar didukung dengan platform untuk menjawab apa? Kebutuhan para business user, para developer, para analitik atau data science yang memanfaatkan informasi-informasi yang ada. Nah, ini gambaran tentang solution architecture and building blocks tentang data AI menuju proses yang berkelanjutan. Bagaimana approach tadi, building blocks tadi kita realisasikan, di-operationalize dengan data dan aset yang ada. Kalau kita lihat tayangan cuplikan yang kita lihat di awal, ya, tayangan sejenak yang notabene menggambarkan pain yang ada saat ini, challenge yang ada saat ini. Kita bisa lihat bagaimana kita memahami, menyiapkan infrastruktur yang ada tadi, ya, dioperasionalkan menjadi suatu data science assets, ya, yang menjawab kebutuhan bisnis. Tapi juga bisa juga dari bisnis ke data, ya, kebutuhan bisnis di-align juga dengan data, ya.
Jadi ini bagaimana membangun customer centric cognitive application yang berorientasi dengan kebutuhan customer. Ya, kita lihat di sini gambaran bahwa dari sisi production data bisa datang dari mana saja, dari sistem on-premise, dari sistem cloud, baik itu private, public, ataupun hybrid yang Bapak Ibu miliki. Kemudian juga data yang dimiliki juga bisa yang terstruktur maupun yang unstructured data. Semua data tersebut diolah menjadi satu data yang baik. Nah, tahapan-tahapannya apa saja yang terlibat? Stakeholder-nya yang umum. Ada data engineer, biasanya yang menyiapkan, yang melakukan proses integrasi dan refinement terhadap data. Ya, kalau tadi kita lihat siapa sih yang terlibat stakeholder-nya? Data engineer untuk area ini. Kedua, data scientist. Ya, bicara tentang data scientist berarti apa yang mereka lakukan sejalan dengan building blocks-nya, melakukan proses analisa dan modeling. Berarti apa? Melakukan proses organize dan juga analyze terhadap datanya. Ya. Business analyst juga melakukan apa? Di sini ada role business analyst, lakukan proses analisa dan visualization. Sudah mulai bagaimana melakukan proses analisa yang lebih dalam, termasuk menginfuse kebutuhan ketersediaan informasi yang ada menjawab kebutuhan bisnis. Ya. Terakhir, application developer tentunya bicara tentang deployment, monitoring, dan bagaimana pemanfaatan infrastruktur mendukung role bisnis, menjawab kebutuhan bisnis yang ada. Ya, kesemua ini didukung oleh satu platform, Enterprise Data Catalog. Ya, bagaimana memastikan data governance, information governance berjalan, mulai dari source system sampai pemanfaatan di ujung. Ya, dan ini didukung oleh data steward, Enterprise Data Steward, memastikan bahwa policy, terminologi, proses yang berjalan itu dipahami oleh keseluruhan, sehingga trust terhadap data oleh para stakeholder yang ada itu notabene tinggi kepercayaannya. Sehingga kita yakin data yang kita pakai ini valid, dan dengan data yang valid bisa membantu menjawab kebutuhan bisnis dengan lebih valid pula, lebih cepat dan efektif. Nah, ini satu gambaran building block secara keseluruhan. Ya. End to end, ini gambaran building block dan menjawab kebutuhan bisnis yang ada. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita melihat business use case atau business case yang bisa Bapak Ibu implementasikan atau terapkan ya, menjawab kebutuhan-kebutuhan saat ini. Ini beberapa business case for financial service industry yang Bapak Ibu bisa berdayakan. Yang pertama, cash management. Kalau kita lihat di saat ini, ya perspektif ini bisa banyak hal. Business case ini kalau dilihat dari risk management, bagaimana business cash management ini menjawab supaya mengurangi resiko running out of cash, kekurangan dana cash ketika suatu periode waktu berjalan. Kalau lihat dari perspektif operational efficiency, berarti kita mereduce biaya delivery ataupun interest cost yang muncul ketika kita harus maintain cash yang ada. Ya. Dari client perspektif, client service area, bagaimana kita memberikan service yang optimal, yang excellence, ya, ke customer kita, ke nasabah kita, ya, dengan efisiensi, dengan biaya yang ringan. Itu case yang pertama. Case yang lain yang kita bisa lihat, bisnis case yang lain adalah targeted marketing. Ya, bagaimana kita mereduce credit risk by splitting the risk over region. Bagaimana kita melihat menspesifikkan target-target yang kita ingin capai. Ya, dari sisi risk management. Dari sisi operational efficiency kita bisa lihat bahwa bagaimana kita memaksimalkan ROI kita, ya, dengan customer konteks yang notabene memang akan memberikan sumbangsi atau kontribusi yang besar, ya, dalam perkembangan bisnis kita. Kita sudah segmentasikan target secara spesifik. Nah, yang berikutnya dari sisi client service, ya, bagaimana kita intinya mengimprove customer satisfaction dengan targeted marketing ini. Kepuasan pelanggan adalah nomor satu di masa-masa penuh tantangan dan dinamis saat ini. Ya. Nah, berikutnya adalah salah satu sampel lain adalah loan management. Ya. Bicara tentang loan management, kalau kita lihat dari risk, ya saat ini memang masa yang bicara tentang loan, bicara tentang perputaran uang segala macam untuk mendukung kebutuhan bisnis sangat tinggi, termasuk kebutuhan individual. Ya. Dari sisi risk management, bagaimana teknologi dan solusi yang kita bangun tadi, ya,
bisa memberikan satu kontribusi kepada perusahaan ya untuk memberikan loan yang berkualitas, mengurangi resiko ya. Bukan berarti kita tidak memberikan loan ya, tapi bagaimana loan tersebut kita bisa berikan dengan resiko yang lebih rendah ya. Dari operational efficiency apa yang kita lihat di sini, kita mau mengimprove ya transaction analysis dengan lebih produktif. Itu dari transaction based action yang kita bisa lihat. Kalau dari perspektif client service, kita bisa bagaimana memastikan sama customer satisfaction ya. Bagaimana kita memberikan satu pinjaman dana ke baik kita nasabah individual maupun corporate dengan layanan purna jual yang baik ya, dengan efisiensi cost seminimal mungkin tapi memberikan impact yang luar biasa baik. Ini gambaran tentang business use case yang Bapak Ibu bisa pakai atau gunakan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengimplementasikannya atau ada yang belum. Ini menjadi referensi bagi Bapak Ibu untuk pengembangan bagaimana data NS sebagai satu journey menjawab kebutuhan challenge yang ada saat ini. Ya, demikian gambaran tentang suatu proses dari awal sampai dengan business use case yang akan menjawab, memberikan referensi ke Bapak Ibu. Akhir kata, kami dari IBM dan juga as a business partner, ya, kami mencoba untuk dapat mendukung kebutuhan bisnis Bapak Ibu dan challenge yang ada dengan solusi dan servisi saat ini. Ya, nah, kenapa? Kami yakin kami akan ada pada posisi yang tepat untuk mendukung Bapak Ibu mencapai tujuan dan goal yang ada tersebut, ya. Karena kami tidak hanya sebagai sebuah perusahaan IT vendor, ya, tapi kami juga sebagai analytics solution provider yang memiliki 4 poin. Pertama, kami punya extensive business knowledge, experience, and services di area analitik, ya. Kami punya pengalaman terlebih dari berbagai macam industri untuk lebih dari berbagai macam customer, ya, terutama di financial industry. Kedua, kami punya extensive experience di enterprise solution, from consulting to implementation, from planning to conception to deployment. Ya. Yang ketiga, kami memiliki dual language capability. Maksudnya apa? Kami mampu berbicara bahasa bisnis dengan orang bisnis, ya. Kami mampu berbicara teknikal dan mengimplementasikan teknikal secara lebih baik dengan orang-orang IT, ya. Yang terakhir, familiarity with working environment in multi industry. Kami sudah memiliki pengalaman sekian tahun, ya, dalam implementasikan solusi di berbagai macam industri, sehingga dengan pengalaman tersebut, kaya akan pengalaman tersebut, mempercepat proses delivery, mempercepat proses implementasi, mendukung Bapak Ibu menjawab tantangan yang ada. Kurang lebih demikian dari kami memberikan bagaimana data, AI, dan financial service industry sebagai satu keterkaitan essential partnership, dan kami hadir untuk membantu Bapak Ibu bersama IBM as a solution provider mendukung menjawab kebutuhan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang Bapak Ibu luangkan untuk mendengarkan presentasi saat ini.